Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak Ustaz yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita telah dapat melanjutkan pembelajaran kita untuk video kali ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak Ustaz sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ustaz akan menyampaikan nasihat kepada antum semua dari sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya orang Islam yang baik itu adalah yang orang Islam lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Nah, dari hadis ini anak-anak Ustaz, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati dalam berucap dan berbuat. Jangan sampai ucapan yang keluar dari lisan kita menyinggung dan merendahkan orang lain. Jangan sampai ucapan yang keluar dari mulut kita merendahkan atau menghina orang lain. Maka ketika kita ingin berucap atau berbicara, maka pilihlah kata-kata yang baik untuk disampaikan. Begitu juga dengan perbuatan kita atau tangan kita, yang artinya di sini juga termasuk ya, tangan kita adalah tulisan yang kita buat. Nah, kata para ulama ya, tulisan dengan lisan itu hukumnya sama. Maka ketika anak-anak Ustadz membuat ya tulisan misalnya di media sosial ataupun antum berkomentar di media sosial, maka antum harus memikirkan baik-baik apa yang akan antum tulis tersebut. Jangan sampai yang antum tulis itu akan merendahkan atau menghina orang lain, maka nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, mungkin itu sedikit nasihat dari Ustadz kepada antum semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan antum masing-masing. Baik anak-anak Ustadz, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita PAI pada bab yang kedua di semester ganjil ini, yaitu tentang solat sunnah berjamaah dan solat sunnah munfarid, yang mana ibadah solat ini merupakan ibadah yang akan dihisab pertama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka apabila solat kita baik, insyaallah ibadah yang lainnya juga baik. Akan tetapi apabila solat kita buruk, maka ibadah yang lainnya juga akan buruk. Maka salah satu fungsi dari solat sunnah ini adalah menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada solat fardu yang kita kerjakan. Sekarang kita lanjutkan materi kita tentang pengertian solat sunnah berjamaah dan solat sunnah munfarid atau perorangan. Pertama, pengertian dari solat sunnah berjamaah, artinya solat sunnah yang dilakukan secara bersama-sama dipimpin oleh seorang imam dan yang lainnya menjadi makmum.
Sedangkan pengertian dari solat sunnah munfarid adalah solat sunnah yang dilakukan perorangan atau sendirian. Baik anak-anak Ustadz, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang solat sunnah berjamaah. Di sini Ustadz akan jelaskan beberapa solat sunnah berjamaah. Di antaranya yang pertama adalah solat sunnah tarawih. Artinya solat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari di bulan Ramadan. Solat ini bisa dikerjakan secara berjamaah dan juga bisa dikerjakan secara munfarid ataupun perorangan. Selanjutnya, solat sunnah witir adalah solat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil, mulai dari 1 rakaat, 3 rakaat, dan seterusnya. Solat witir ini boleh dilakukan secara berjamaah dan boleh juga secara munfarid atau perorangan. Selanjutnya, solat sunnah idain, artinya solat yang dikerjakan pada 2 hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Baik anak-anak Ustadz, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang solat sunnah munfarid atau solat sunnah yang dikerjakan secara perorangan. Adapun solat sunnah yang dikerjakan secara munfarid, ada beberapa solat sunnah. Di antaranya, pertama solat sunnah rawatib, yaitu solat sunnah yang mengikuti atau mengiringi solat fardu yang 5 waktu dalam sehari semalam. Adapun hukum solat sunnah rawatib ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, solat sunnah rawatib yang mu'akadah, artinya sangat dianjurkan dan ditekankan pelaksanaannya. Yang kedua, solat sunnah rawatib ghairu mu'akadah, artinya kurang ditekankan pelaksanaannya. Selanjutnya, solat tahajud, solat sunnah tahajud, yaitu solat yang dikerjakan pada waktu sepertiga malam. Nah, adapun jumlah rakaatnya paling sedikit yaitu 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Kemudian solat istikharah, yaitu solat sunnah 2 rakaat dengan maksud memohon petunjuk yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan solat berikutnya adalah solat tahiyatul masjid, yaitu solat sunnah untuk menghormati masjid. Nah, kepada anak-anak Ustadz, ketika antum pergi ke masjid dan ketika antum memasuki masjid, maka disunnahkan kita mengerjakan solat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat sebelum kita duduk di dalam masjid. Yang terakhir yaitu solat duha, yaitu solat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hari. Sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya adalah 12 rakaat. Baik anak-anak Ustadz, pada video pembelajaran ini Ustadz akan memberikan beberapa soal latihan kepada antum semua terkait dengan materi kita solat sunnah berjamaah dan solat sunnah munfarid. Soal yang pertama, apa pengertian dari solat sunnah berjamaah dan solat sunnah munfarid? Soal yang kedua, tuliskanlah solat sunnah apa saja yang antum kerjakan dalam keseharian antum. Baik, demikianlah materi pembelajaran kita pada video kali ini yang membahas tentang solat sunnah berjamaah dan solat sunnah munfarid. InsyaAllah akan kita lanjutkan materi ini di video selanjutnya, di pekan berikutnya. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz bisa memahami materi ini
dan mengamalkan solat-solat sunnah yang telah Ustaz sebutkan tadi dalam kehidupan antum sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.